Salam damai sejahtera bagi jemaat dan simpatisan GKI Stadion Semarang yang hari ini beribadah melalui YouTube ataupun radio. Marilah kita mempersiapkan diri dalam ibadah online hari ini dengan terlebih dahulu memperhatikan beberapa warta jemaat berikut ini. Berita duka, telah dipanggil oleh Tuhan Bapak Irwanto Wijaya, suami dari Ibu Lisa, pada hari Sabtu 13 Maret 2021. Jenazah telah dikremasikan pada hari Sabtu 13 Maret di Kedung Mundu. Segenap majelis dan anggota jemaat GKI Stadion Semarang turut berempati dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Siaran Radio Iktus. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami mengajak jemaat sekalian untuk terus menumbuhkan iman percaya kita melalui kebenaran firman Tuhan. Salah satunya lewat acara Firman untuk Anda di Radio Iktus yang mana pada hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 11.30 sampai dengan pukul 12 WIB akan dibawakan oleh penginjil Esau Kristiawan. Mohon dukungan doa dan perhatian jemaat. Simpatisan sekalian, pembinaan iman online bekerja menggunakan sebagian besar dari waktu hidup kita. Harus diakui bahwa urusan maupun masalah dalam pekerjaan dapat mendominasi pikiran kita, bahkan setelah jam kerja, bahkan di luar jam kerja. Sangat pantas bila kita memberikan waktu cukup untuk memahami makna bekerja, meneliti motivasi kita, mengevaluasi cara kita mengelola kerja, dan mendiskusikan rencana karir kita dengan Tuhan. Mari temukan jawabnya dalam pembinaan iman online kali ini dengan tema Taking Your Soul to Work, bawa jiwa Anda ke tempat kerja, yang akan disampaikan oleh Bapak Ishak Sukamto, Direktur Saat Ministry Center, Jakarta. Acara ini akan diadakan melalui platform Zoom pada hari Sabtu 27 Maret pukul 7 malam. Untuk informasi link Zoom dapat Anda dapatkan melalui cross leader di kelompok masing-masing atau tata usaha gereja. Dalam pembinaan iman online kali ini, kiranya dapat menolong kita dalam menjelajah spiritual untuk memberi respon yang lebih baik terhadap pergumulan dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan kudus online dan real time. Pada hari Jumat 2 April 2021 dalam kebaktian Jumat Agung, kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online dan real time. Perjamuan kudus ini akan dilayani oleh Pendeta Ponco Trihandoko dari gereja secara live pada jam 7 pagi untuk bahasa Mandarin dan jam 9 pagi untuk bahasa Indonesia. Di luar jam yang disediakan, yaitu mulai di atas jam 1 siang, jemaat hanya bisa beribadah biasa secara online tanpa perayaan perjamuan kudus real time. Jemaat dapat mengambil roti dan air anggur yang telah disediakan di gereja mulai hari Senin 21 Maret sampai dengan hari Kamis 1 April pada jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 4 sore di kantor gereja atau satpam dengan mencatat nama dan jumlah penerima. Jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri dengan baik dengan memeriksa diri masing-masing. Bagaimanakah hubungan dengan Tuhan? Bagaimanakah hubungan dengan sesama? Dan bagaimana cara hidup kita selama ini? Dengan memohon kemurahan Tuhan, kiranya kita dilayakan untuk merayakan perjamuan kudus ini dan dapat mengalami Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Jemaat dan simpatisan sekalian, marilah kita bersama menyatakan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ketika mengikuti ibadah online hari ini dalam bentuk persembahan. Kita dapat memberinya dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, memasukkan di kotak persembahan yang tersedia di dekat kantor TU Gereja atau transfer ke rekening BCA. Atau memindai kode QRIS dengan aplikasi pembayaran elektronik yang dimiliki seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya.
Jemaat kekasih Tuhan, mengapa kita tidak pernah boleh lupa Getsemani? Karena di Getsemani itu, Tuhan pernah bergumul dengan luar biasa. Ia bergumul apakah dunia akan dibiarkan gelap, atau ia harus mengusir kegelapan itu dengan menanggung seluruh pukulan kegelapan itu pada dirinya? Oh saudara, dia bergumul keras, tetapi di Getsemani itu, Yesus mengingat kita, saudara dan saya dalam doanya. Di saat paling genting, ketika dia bergumul di Taman Getsemani itu, dia memilih tetap maju ke salib, menerima siksa, taat menjalankan kehendak Bapa untuk menyelamatkan kita, menjadikan kita merdeka. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memulai ibadah kita dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Baik yang mendengarkan Radio Thompson maupun yang beribadah melalui YouTube. Biarlah pada hari ini kita beribadah kepada Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Galatia 5 ayat 1 mengingatkan kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oleh sebab itu marilah kita arahkan hidup kita bagi nama Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi jiwa yang memperoleh kemerdekaan dari dosa. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami Tuhan, gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita,
mengaku segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami dipilih, bukan karena kebetulan saja. Namun kami dipilih oleh karena sesuai dengan rencana Tuhan. Agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Namun kami mengakui bahwa kami jatuh dalam dosa. Kami masih jatuh. Dan berulang kali kami memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Sehingga itu menyakitkan dan mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Pulihkan kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang mau mati bagi dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami yang percaya memperoleh kemerdekaan dari belenggu dosa. Tolong kami ya Tuhan. Pulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengaku segala dosa kesalahan kami. Amin. Berita anugerah bagi kita semua diambil dari Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saudara-saudara, Tuhan bukan saja menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Namun Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia menyertai. Dia bersama dengan saudara dan saya. Melewati kegagalan, kejatuhan, tangis, dan jeritan saat kita merasa terbuang dan sendirian. Dia, Yesus, adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Musim hidupku
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-sama katakan, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan dan teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur karena kami sangat menyadari hari ini kami boleh ada karena anugerah Tuhan. Bapa, kami rindu untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Karena itu kami ingin saat ini membaca merenungkan firman-Mu untuk menuntun kami, membawa kami agar terus diarahkan, dipimpin oleh Tuhan. Kami mohon Engkau berbicara kepada kami, terlebih hamba yang lemah dan terbatas ini. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kiranya dengan kuasa ilahi-Mu menyampaikan kebenaran-Mu ini kepada setiap kami. Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Demi nama Yesus, kami berdoa, kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada hari Minggu ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36. Saya akan membaca perikop ini kepada kita. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Saudara yang terkasih, tema yang akan kita renungkan di dalam ibadah kita pada hari Minggu ini adalah freedom, kemerdekaan. Saudara, kebebasan, kemerdekaan atau freedom adalah sesuatu yang sangat berharga,
Sehingga banyak orang rela mati demi kebebasan, kemerdekaan bangsanya. Para pahlawan memberikan nyawanya demi negaranya. Sebuah film yang berjudul Braveheart, Berjiwa Besar, menggambarkan bagaimana perjuangan bangsa Skotlandia. Film ini panjang dan indah serta banyak mendapatkan Oscar. Dalam film ini ada hal yang bisa kita pelajari. William Wallace yang memimpin perjuangan bangsa Skotlandia mengalahkan banyak musuh. Tetapi pada akhirnya dia tertangkap dan dihukum mati. Musuhnya mengatakan, katakan satu kalimat saja, surrender. Maka kamu tidak akan disiksa dan dihukum mati. Tetapi William Wallace tidak mengatakan surrender. Sehingga kepalanya ditarik ke atas dan kakinya ditarik ke bawah sampai mau putus. Dalam kesakitan yang luar biasa itu, akhirnya seperti dia akan mengatakan sesuatu. Raja dari musuhnya memerintahkan agar ikatannya dikendorkan sedikit. Karena mungkin William akan mengatakan surrender. Setelah ikatannya sedikit dibuat kendor, maka dengan nafas yang terakhir, dia mengatakan satu teriakan, freedom. Dan dengan kalimat itu pula, dipenggallah kepalanya. Saudara, betapa mahalnya dan berharganya sebuah kemerdekaan. Hingga banyak pahlawan merelakan nyawanya demi sebuah kebebasan. Apakah artinya merdeka? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka diartikan tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa, dapat berbuat sekehendak hatinya. Banyak juga orang mengartikan bahwa kemerdekaan atau kebebasan adalah kehidupan yang bebas berbuat apa saja seturut kehendaknya. Bebas melakukan apapun yang ingin dilakukan. Tidak ada seorang pun yang berhak melarang atau mengatur. Lalu apa pandangan Alkitab tentang merdeka? Bagaimana kita dapat mengalami kemerdekaan yang sejati itu? Saudara, kemerdekaan yang sejati itu hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa satu-satunya cara memperoleh kemerdekaan sejati adalah melalui Kristus, sebagaimana dicatat di dalam Yohanes 8 ayat 36. Nah, saudara yang terkasih, masalah manusia yang terbesar sepanjang sejarah bukanlah disebabkan karena kemiskinan, kebodohan, kesehatan fisik, tetapi masalah manusia yang mendasar dan esensi adalah dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan manusia itu dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu memiliki keterikatan dengan Sang Pencipta, memiliki persekutuan, memiliki relasi dengan Allah. Namun dosa mengakibatkan manusia itu terpisah dengan Allah dan lepas dari Allah. Manusia merasa bebas di dalam keberdosaannya, namun sesungguhnya dalam hatinya yang terdalam berteriak. Kenapa? Karena adanya kekosongan. Manusia berusaha mengejar apa yang diinginkannya, mencari kepuasan hidup, namun semua itu membawanya semakin terpuruk. Karena tak ada damai sejahtera, tak ada kebahagiaan. Mengapa? Karena saat manusia terpisah dengan Allah, saat itulah dia sedang berjalan di dalam kesia-siaan. Tak ada makna dan arti hidup bila belum mengalami pengampunan di dalam Kristus yang bisa melepaskan kita dari ikatan, belenggu, dan jerat dosa. Saudara, dalam Yohanes 8:32 yang kita baca tadi mencatat, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika Yesus mengungkapkan hal ini, maka bagaimana reaksi orang Yahudi yang mendengar? Dalam Yohanes 8:33 jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?
Saudara, orang Yahudi sebagai keturunan Abraham memiliki perjanjian dengan Allah bahwa mereka adalah umat Allah, bangsa pilihan Allah, dan mereka percaya mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun secara rohani. Lalu Yesus berkata di dalam ayat yang ke-34, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi Yesus mau menegaskan kepada orang Yahudi bahwa mereka sebenarnya mempunyai keyakinan yang salah, bahwa mereka merdeka. Menurut Yesus, semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan semua manusia sudah berbuat dosa tanpa kecuali. Roma 3:23. Tuhan Yesus mau mengatakan tidak ada seorang pun yang merdeka. Semua manusia adalah hamba dosa. Tidak ada yang benar. Semua sudah dicengkram oleh dosa. Ini adalah sebuah pernyataan yang penting dari Tuhan Yesus. Bahwa dosa bukan hanya perbuatan yang dilakukan. Namun adanya satu kuasa yang menguasai hati manusia. Yang membuat manusia itu untuk melakukan perbuatan jahat. Ayat yang ke-34. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kata berbuat dosa di sini adalah memiliki arti terus-menerus berbuat dosa atau hidup di dalam dosa. Kata berbuat dosa di sini harus bisa dibedakan dengan jatuh ke dalam dosa. Istilah hamba dosa di sini dikenakan kepada seseorang yang tidak bisa berbuat baik. Ia hanya bisa memilih untuk berbuat jahat, berbuat dosa. Dan karena itu ia disebut hamba dosa. Dan ia akan terus menerus berbuat dosa. Yang kedua, kata berbuat dosa ini tidak berarti mereka berbuat dosa dengan terpaksa. Tapi mereka berbuat dosa dengan sukarela, dengan senang hati, menikmati, enjoy dengan dosa. Bapak Ibu, Yohanes 8:34-35. Di sana sekali lagi Yesus menegaskan, setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Maksud perkataan Yesus ini adalah seorang yang adalah hamba dosa bisa saja mempunyai tempat di dalam gereja Tuhan. Tetapi karena mereka sebetulnya bukan anak, tetapi hamba dosa, maka mereka tidak akan tinggal selama-lamanya dalam gereja Tuhan. Dengan kata lain, Yesus ingin menunjukkan kepada orang Yahudi yang dianggapnya sebagai hamba dosa, yang hanya bisa menikmati rumah Tuhan sementara. Orang Yahudi merasa bukan hamba. Mereka merasa mereka adalah orang merdeka. Namun sesungguhnya kemerdekaan yang mereka yakini adalah kemerdekaan yang palsu. Kemerdekaan yang semu. Seolah-olah merdeka. Namun sesungguhnya belum merdeka. Saudara, ada orang yang mungkin merasa bahwa dia sudah merdeka. Tetapi benarkah dia sudah bebas? Karena sesungguhnya kemerdekaan yang sejati itu hanya diperoleh ketika kita berjumpa dengan Kristus dan kita diampuni. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 mencatat kemerdekaan yang sejati itu bukan hanya membebaskan kita dari kuasa dosa, namun juga membebaskan kita dari hukuman maut. Saudara, upah dosa adalah maut. Dan kematian di dalam Alkitab atau maut itu ada 3 jenis. Yang pertama, kematian jasmani, berpisahnya tubuh dan roh, yakni meninggal. Yang kedua, kematian rohani, yakni terpisah dari Allah, mati terhadap hal-hal rohani, mati terhadap kerinduan untuk mencari Allah, mati terhadap hal-hal surgawi. Itu namanya mati rohani. Dan yang ketiga, kematian kekal, yakni keberadaan di dalam neraka, penghukuman kekal selama-lamanya. Meskipun orang yang percaya yang sudah dimerdekakan itu akan menghadapi kematian jasmani, tetapi sesungguhnya ini adalah pintu gerbang untuk kita memasuki kekekalan. Manusia yang sudah percaya kepada Kristus tidak akan mengalami penghukuman lagi, melainkan ia sudah dimerdekakan dari hukuman kekal itu dan beroleh hidup yang kekal. Hidup bersama Tuhan di surga. Karena Kristus
sudah menebus dan mengampuni dosanya di atas kayu salib. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kita hari ini? Apakah saudara sudah mengalami kemerdekaan yang sejati? Sebagaimana orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka adalah orang-orang merdeka. Karena mereka rajin ke bait Allah. Mereka sudah melakukan kewajiban agamanya. Sehingga mereka kaget ketika Yesus berkata, "Kamu adalah hamba." Mereka syok. Karena di dalam benak mereka memahami, mereka punya keyakinan bahwa sungguh mereka adalah sudah merdeka. Saudara, ternyata keyakinan itu adalah palsu. Sesungguhnya, seseorang yang masih terus-menerus berbuat dosa, menikmati dosa, dan membiarkan dirinya jatuh di dalam dosa adalah hamba dosa. Meskipun ia rajin ke bait Allah dan melakukan kewajiban agama, meskipun ia rajin ke gereja, bahkan bertahun-tahun menjadi orang Kristen, namun ia menikmati dosa, ia membiarkan dirinya jatuh di dalam dosa dan terus-menerus melakukan dosa yang sama. Ia hamba dosa, dan seorang hamba dosa sesungguhnya belum merdeka. Bagaimana dengan kita yang sudah menjadi orang Kristen? Atau bagaimana dengan kita yang hari ini belum mengenal Kristus? Adakah dosa-dosa yang masih mengikat kita? Dan kita merasa kita tidak mampu. Kita merasa kita sudah terikat di dalamnya. Saudara, satu-satunya pribadi yang bisa menolong dan melepaskan kita adalah Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus sanggup membebaskan kita dari jerat dosa. Dosa apapun itu. Asalkan kita datang di bawah kaki salib Kristus, maka di dalam anugerahnya, dalam kasih karunia-Nya, Ia sanggup melepaskan, membebaskan kita. Karena kematiannya di atas kayu salib adalah karya yang sempurna, yang menebus dosa kita dan melepaskan kita dari maut. Maukah saudara datang kepada Kristus? Seseorang yang terus-menerus hidup di dalam dosa tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Betapapun ia kaya, betapapun ia punya jabatan, betapapun ia memiliki segala-galanya, namun sesungguhnya di dalam hati ia berteriak. Karena hidupnya hampa, jauh dari kebahagiaan yang sejati. Saudara, mengapa kita dimerdekakan oleh Kristus? Kita dimerdekakan, kita diselamatkan supaya kita hidup kudus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 hingga 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sedang terkasih, seorang yang bernama Ann Erbert di dalam bukunya Rediscovering Holiness berkata, kekudusan merupakan objek dari penciptaan baru kita. Kita dilahirkan kembali supaya kita dapat bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Kekudusan adalah tanda realitas iman dan tanda pertobatan seseorang, serta tanda penerimaan orang itu pada tujuan akhir Allah. Akhir kekudusan merupakan substansi kebahagiaan sejati. Orang yang mengejar kebahagiaan palsu akan kehilangan kekudusan. Dan orang yang mengejar kekudusan akan memperoleh kebahagiaan sejati dalam Kristus
tanpa memintanya. Apakah itu kekudusan? Dalam Perjanjian Lama, kudus memakai kata kadas, artinya dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Dalam Perjanjian Baru, hagios artinya kudus, yang ditahbiskan atau berbeda dari yang lain. Dalam kekristenan, kekudusan berawal dari penebusan Kristus. Manusia berdosa itu diampuni, dibenarkan karena karya Kristus di atas salib. Ini adalah kekudusan yang pasif, di mana manusia berdosa menerima pengampunan tanpa ada sedikit pun andil atau usaha di dalamnya. Namun selanjutnya, pengudusan itu berlangsung terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah yang mengubah kita sedikit demi sedikit untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, dalam hal inilah perlu ada tanggung jawab kita, yakni bekerja sama dengan Roh Kudus untuk bersedia dipimpin, diubah, dan tidak lagi mau dikuasai dosa. Serta melalui berbagai peristiwa kita dibentuk, diproses, dan inilah pengudusan yang aktif. Proses ini akan dialami oleh setiap anak Tuhan dengan cara yang berbeda, di mana Tuhan punya cara masing-masing untuk mengubah anak-anaknya. Nah, saudara, kekudusan bukan hanya berarti tidak melakukan dosa moral, tetapi juga dipisahkan atau tidak terikat dengan dunia. Sebagai milik Tuhan, kita hidup dengan menundukkan diri kepada Tuhan. Bersedia dibentuk, dipakai untuk tujuan Allah. Kristus menyelamatkan kita bukan hanya sekedar supaya kita selamat, namun kita diselamatkan juga dan dipanggil untuk menjalani kehidupan yang tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Hal ini juga dicatat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Di dalam Tesalonika ini jelas kepada kita bahwa kita dimerdekakan, diselamatkan supaya kita tidak hidup dalam kecemaran, melainkan di dalam kekudusan. Dan siapa yang menolak hidup kudus bukan menolak manusia, melainkan Allah yang telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Bersedia dikuduskan berarti bersedia mengalami kematian diri manusia lama kita. Melalui penyangkalan diri kita yang terus-menerus, karakter kita diubahkan untuk semakin terbentuk dalam kekudusan. Berjuang dalam anugerah Tuhan, mengejar kekudusan, akan menjadikan kita berkenan dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat, menjadi perabotnya yang mulia. Menjadi orang yang diperkenan Tuhan, dipakai oleh Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu artinya kita rela dikuduskan. Kita rela untuk berbeda. Kita rela dipisahkan dari dunia ini dan berani berbeda dengan orang-orang yang hidup dengan cara-cara dunia. Kita dipanggil bukan hanya untuk dimerdekakan, namun dalam kemerdekaan itu kita dipanggil untuk hidup kudus, menjauhi kecemaran, menjauhi dosa, dan kita harus berani bersaksi bahwa kita adalah pengikut Kristus. Memang tidak mudah, tapi inilah panggilan kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan ini adalah tanda realitas bahwa kita sudah merdeka dan kita sudah menjadi milik Kristus. Maukah kita mengejar kekudusan, Bapak Ibu, agar kita bisa menjadi perabot yang mulia, yang diperkenan, dipakai oleh Allah? Tak ada persembahan yang berkenan kepada Tuhan selain mempersembahkan hidup kita yang kudus.
kudus. Mari kita mengejar kekudusan dengan tunduk di bawah kehendak Allah. Itu tidak mudah. Mari kita mengejar kekudusan dengan mati bagi diri sendiri, menyangkal, berkata tidak terhadap keinginan kita, kemauan kita, kehendak diri kita, dan ini tidak mudah. Saya pun jatuh bangun dalam hal ini. Namun jikalau kita ingin mengejar kekudusan, tak ada cara pintas selain kita mati bagi kedagingan kita dan berkata ya pada kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa kudus dan semakin terus diubah untuk serupa dengan Kristus. Mari Bapak Ibu, jikalau kita ingin merdeka, datang kepada Kristus. Dan jikalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, hiduplah kudus bagi Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah memerdekakan kami dan kami tahu itu bukan karena usaha kami. Betapa sering kami jatuh di dalam dosa. Meskipun kami sebenarnya tidak ingin untuk terus-menerus berbuat dosa. Tuhan, ampuni kami. Tapi kami bersyukur karena Engkau terus menaruh kerinduan di dalam diri kami untuk hidup kudus. Tuhan, bantu kami ketika kami berjuang. Kami sadar kami lemah. Kami rentan. Namun kami tahu bahwa di dalam diri kami ada benih ilahi yang memampukan kami untuk hidup kudus bagi Allah. Bantu kami Tuhan. Tolong kami dalam perjuangan kami. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah tubuh, lanjut usia. Bapa, kiranya Engkau berkenan menjadi Yehova Rafa yang menyembuhkan, menjamah, menolong, memberi kekuatan, memberi penghiburan di tengah sakit penyakit. Ketika mereka putus asa, ketika mereka menjadi lemah, ketika mereka tawar hati. Tuhan, beri pertolongan. Engkau yang mengetahui sampai di mana kekuatan saudara-saudari kami menghadapi ujian iman yang Engkau izinkan lewat penyakit yang diderita. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan GKI Stadion selama pandemi ini. Kehidupan pekerjaan keluarga, mereka yang menganggur, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, yang hidup di dalam kekurangan. Oh Tuhan, kiranya Engkau Allah Yehova Jireh yang selalu memelihara, mencukupkan, menyediakan, membuka jalan bagi saudara-saudari kami ini. Apapun pergumulan anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan ada di sana. Tuhan menyertai, Tuhan setia, dan Engkau memberikan jalan keluar pada waktunya. Kuatkan iman anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan persoalan hidupnya. Agar mereka tidak meninggalkan Engkau. Tapi Engkau menyatakan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka mengalami dan mereka berkata, Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu hebat. Tuhan itu berkuasa dan bisa diandalkan. Tuhan, beri anugerah agar kami mengalami Engkau dalam hal ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami, terutama dalam menghadapi pandemi ini. Beri hikmat kepada pemimpin kami. Dan terutama vaksinasi yang sudah mulai dilakukan. Kami berdoa kiranya ini boleh menolong sehingga pandemi ini boleh cepat berakhir. Kami menyerahkan kehidupan gereja kami selama 1 minggu ke depan ini dengan segala kegiatan kami. Kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong agar kegiatan gereja kami yang dilakukan, baik itu secara online dan juga melalui doa-doa yang kami lakukan, boleh membawa jemaat-Mu semakin bertumbuh di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kiranya selama masa prapaskah ini juga boleh menarik kami dekat kepada Tuhan. Mengalami Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, dan bahkan mengalami pembentukan Tuhan yang membawa kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Ini doa syafaat kami Tuhan yang kami mohonkan, kami peralaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Muka Tuhan Yesus ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih, sebagai orang Kristen, di sepanjang abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini, dan sebelumnya mari kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, persekutuan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup berkemenangan melawan dosa. Dan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Dan Allah Roh Kudus itu pula memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan Roh Kudus itu pula memampukan kita untuk tetap setia di tengah pergumulan hidup yang kita alami. Mulai dari sekarang ini sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan ambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.